Rogo Sukmo saya ada zodiak Taurus yang ada di Bogor. Seorang wanita berumur 57 tahun. Seorang penjual keripik keliling di pinggir jalan yang hidup berdua dengan suaminya. Yang mana mereka berdua menghidupi kedua anaknya yang sudah berumah tangga. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Macan yang akan membuka tabir sebuah misteri melalui jalur spiritual. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu matur nembah nuwun. Untuk kakak-kakak semuanya, ramalan Kimacan, penerawangan Kimacan di sini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan penerawangan insya Allah akurat. Namun sebelum itu, Kimacan akan berbagi doa terbaik dengan dupa semesta. Saya niatkan untuk dupa semesta ini untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan ini saatnya Kimacan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu? Di sini ada zodiak Taurus yang ada di Bogor. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Taurus di kota Bogor. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 57 tahun. Seorang penjual keripik keliling di pinggir jalan yang hidup berdua dengan suaminya. Yang mana mereka berdua menghidupi kedua anaknya yang sudah berumah tangga. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang Taurus 57 tahun, istri dan suami yang berjualan keripik keliling. Ini ada seperti kacang goreng kacang goreng dikasih garam, dibungkus-bungkusin. Yang mana dia berjualannya sambil keliling berdua dengan suaminya. Ini salah satu subscriber kita yang 1 tahun mengikuti Pintu Misteri. Handphonenya itu dari yang punya kosan, yang punya kontrakan. Dia baru tinggal di kontrakan baru ini 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Setelah melihat aktivitas dari kedua suami istri ini, ibu kontrakan. Bapak. Bapak kontrakan. Ini anak muda ini. Anak muda yang punya kontrakan. Memberikan meminjamkan handphone. Udah 1 tahun dipegang dia. Karena dilihatnya memprihatinkan bagi si yang punya kontrakan itu. Kadang-kadang telat juga nggak apa-apa. Diajarkan like, comment, dan share. Ini ajarin kebetulan rumah dari si Taurus ini dikontrakan hadap-hadapan dengan yang punya kontrakan.
Jadi karena kenapa dikasih Pinjam pinjam handphone? handphone? Karena si suami dari Taurus itu hanya mendengarkan radio aja. Oh alah, jen. Mendengarkan radio dan tidak tahu komunikasi segala macam ke anak-anaknya. Ya. Dan ini jadi penghasilan dia itu untuk makan, untuk bayar kontrakan, dan untuk anak-anaknya yang sudah menikah. Ya Dia mempunyai 2 orang anak, ya, mantap. 2 orang anak. Yang anak pertama perempuan. Perempuan. Ya. Ini pindah agama Oh. karena si suaminya Iya. mengharuskan untuk si istrinya masuk ke agamanya. Agamanya kalau Ya. menikah sama dia. Dan sudah jarang bertemu dengan si Taurus dan bapaknya ini. Oh alah, jen. Dan anak kedua laki-laki, bontot, Bontot. mempunyai 1 orang anak. Jen. Ya, dan seorang gojek online, tapi gila judol. Terlontak. Nah, akhirnya gila judol, makanya habis-habisan. Habis-habisan ngerepon wong tua. Jadi setiap minggu itu atau 2 minggu sekali datang ke sana untuk minta nunjukin cucunya, cucunya habis itu sekaligus. meminta uang. Ya Allah. Padahal orang tuanya itu jual itu loh, kacang, keripik, ya, yang digendong lagi Ya. niku. Dan ibunya pakai bakul. Hmm. Itu dia jualnya dekat terminal Bogor, ya, yang mana tuh keliling menjual itu. Jadi ada bis-bis datang, dia masuk ke dalam bis jualan, lagi. seperti itu. Ya, bapaknya sudah bungkuk, itu udah bungkuk. Nah, ditanyalah sama yang mempunyai Anak kos, kontrak. yang punya kos kontrakan. itu. Bu, uangnya buat apa? Kan kalau buat ibu kan cukup lah untuk ini semuanya. Untuk anak-anakku, anak-anak saya butuh uang. Mau diwe sekarung pun ya kurang aja. Ya, jadi beralibi Nemuin cucunya. cucunya sekalian meminta uang. Uang lagi terlontak anak piye to kuwi modelan kok ngono. Ya, kenapa kemarin itu dia pindah dari kontrakan satu ke kontrakan satu? Oke. Karena yang kontrakan itu terlalu mahal, itu 500-an. 500. Kalau yang sekarang ini 250. Itu triplek. Triplek Ya, yang penting sisanya itu bisa buat cucu-cucunya. cucu-cucunya ya like kuwi piye to Ya, didikane. seperti itu. Dan akhirnya dia sudah like, comment dan share, karena sudah sering-sering dikasih Tahu caranya. akhirnya tahu. Ya, akhirnya tahu wifi-nya dikasih oleh si yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan ini baru nih. Karena orang tuanya keduanya meninggal, dan akhirnya uang warisan tersebut dijadikanlah kontrakan. Dan kontrakan itu pun juga baru. Kontrakan baru. Nah, dan menikah, dia punya anak 1. Dia kalau melihat kedua orang tuanya ini seperti orang tua sendiri. Jadi suka nggak prihatin. Jadi kalau misalnya istrinya masak apa sih disuruh kasih kasihan. Kasurnya kacor tipis. Jen. Kipas angin tuh kipas angin yang nempel di atas yang Bulet balik-balik ya, gede tapi gitu. anak-anaknya tidak pernah pedulikan orang tuanya. Kuwi. Ya. Ngerti nek njaluk duit. Bukan orang tuanya mengajarkan yang tidak baik ya Mas Jabir, tapi di sini benar-benar kasihan sama cucunya. Seperti nggak keurus. Ngoten ya Ki ya. Dan anaknya itu berantem terus dengan istrinya. Lah entar gila-gila judol kayak ngono Kadang-kadang si istri dari anaknya itu ngomong ke ibu mertuanya. saya mau pisah Bu, gitu. Janganlah, kata dia, nanti ibu bantuin dari sini. Nah, Itu loh maksudnya ibunya. Tapi lama-lama diperalat. Betul. Dan akhirnya sebelum saya Rogo Sukmo, ini salah satu orang yang pintar sekali ibadahnya. Ya, jadi pada saat zuhur, asar, pada saat dia jualan itu gantian. Oh gantian. Itu di Bogor itu ada tempat toilet di sampingnya musola. Dia selalu sholat gantian. Bagus ya. Gantian sholat, gantian sembahyang di situ. Dan pada saat kemarin sebelum saya Rogo Sukmo ya, dia benar-benar dari hari pertama sampai hari ke-7 bermohon kepada Tuhan ya untuk mencarikan uang, untuk bisa mendapat uang. Istri dari anaknya yang nomor 2 itu keguguran dan pendarahan besar, dan harus butuh dana juga di situ. Nah, dari situ udah pinjam kemana-mana nggak bisa, nggak enak dia mau pinjam ke yang punya kontrakan. nggak enak dia mau pinjamnya. Lagi niku.
membuat KIS, KIS, bahkan kartu BPJS tuh sulit karena ada dokumennya yang hilang pada saat pindah-pindahan. Nah, dari situlah ya. Jadi dia mau cari dana tuh 1.200.000. 1.200.000. Keliling kemana-mana tuh nggak ada. Nggak dapat untuk biaya itu. Ya untuk biaya membersihkan ya. Kuretnya itu ya. Dan akhirnya dia berdoa 7 hari 7 malam itu. Uang dikumpulin. Ya. Uang baru dikumpul adanya 320 atau 375 gitu. 375. Ini yang istrinya yang Gojek, anaknya yang Gojek. Iya. Anaknya yang Gojek. Judul lah itu. Apa toh iki? Ono lebih baik kok ke Myanmar atau ke Kamboja sana. Ya. Dan akhirnya saya Progo Sukmo, seorang wanita berumur 57 tahun ya. Yang ingin membantu menantunya. Keluarga. Ya, dia sudah coba kemana-mana dan suaminya pun sudah coba kemana-mana tidak dipinjamin ya karena sering banyak pinjam. Ya, pada saat saya Rogo Sukmo ya, si Taurus itu belum makan dari pagi sampai malam tuh belum makan, mungkin kepikiran dan akhirnya dia pingsan. Dan bapaknya nggak tahu kalau pingsan. Iya, kirain tidur. Jadi dibenerin kakinya, dikasih bantal, padahal pingsan. Nah, pada saat pingsan itu saya Rogo Sukmo. Ya, betul-betul pada saat pingsan itu seperti kalut. Bingung. Rohnya itu kalut. Ke mana-mana sambil menangis, seperti meminta tolong seperti itu. Akhirnya saya datang, saya bilang, Taurus sini. Dan akhirnya dia bilang, ini yang di TV itu ya, kata dia. Dan saya bilang jangan bahas itu. Dan saya bilang, apa tujuanmu kesini? Saya mau cari pinjaman semacam anak saya lagi membutuhkan uang. Saya coba pinjam kemana-mana tidak dipinjamkan. Saya coba pinjam ke yang harian itu loh. Koperasi harian. Dan juga kita harus pakai jaminan. Saya bingung, sedangkan menantu saya sedang ada di klinik yang belum bisa pulang karena administrasinya belum selesai. Dan akhirnya apa yang kau punya saat ini? Tidak ada punya apa-apa macam. Dan akhirnya saya bilang, ya, tenangkan dirimu, fokuskan semuanya, berjalan seperti biasa saja, ya. Apabila rezeki itu ada, Tuhan akan mempermudah semuanya. Amin. Tapi apabila rezeki itu tidak ada, itu bukan tanggung jawabmu. Itu tanggung jawab dari anakmu. Iya. Yang saat ini kau harus pikirkan adalah kesehatan. Betul. Jadi besok beraktivitaslah seperti biasa, ya, makan, istirahat, dan berjualan. Oh iya, macam. Semua itu bukan tanggung jawabmu. Betul. Ya, yang harus mempertanggungjawabkan adalah dari anak. Betul. Ya, setelah saya udah katakan itu, saya tepuk ininya biar dia bangun. Dan akhirnya dia minta teh. Minta dengan bapaknya teh. Pakai acara gula habis lagi. Betul sampai segitu tuh dengerin tahu. Gula habis, saya lihat, masya Allah. Gak usah pak, teh yang pahit aja. Ya ampun. Kasih teh yang pahit. Akhirnya dia cerita bahwa tadi itu pas sholat isya dia jatuh, keliengan matanya. Udah cerita dan menceritakan antara mimpi atau tidak. Saya ketemu dengan Kim Ajang. Dan akhirnya dia ceritakan semuanya itu. Ya udah pak, kita sudah tua, kita harus bisa berpikir untuk kesehatan kita. Lalu bagaimana nasib menantu kita nanti? Kasihan anak kita, biarkan. Kalau ada rezeki nanti, ya kita bantu. Tapi kalau tidak ada rezeki, mau di apa? Itu kan tanggung jawab si anakmu. Akhirnya setelah bangun itu, dia bergegas ke dapur. Dia goreng kacang tanah ya. Yang kacang tanah ya. Kacang sambal biasanya. Kacang dikasih garam, dibungkusin untuk jualan. Buat jualan nanti pagi. Terus apa lagi tadi itu? Pokoknya di renteng itu.
Pak, kita lebih awal aja lah Pak ya. Siapa tahu ada rezeki. Amin. Yes. Ya pagi. Bismillah ya Allah, kalau ada rezeki ya alhamdulillah, kalaupun tidak juga alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan. Jalan kayak itu orang-orang tuh matanya terpandang ke mereka saja. Pak, kok orang-orang melihat? Kenapa ya Pak ya? Udah nggak perasaan wajah jualan. Ya. Satu orang beli adalah salah satu orang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membantu ibu itu untuk memborong dagangannya. Alhamdulillah. Bu, saya borong, ini semuanya berapa? Bingung dia. 120 kayaknya Pak semuanya. Yang benar kata dia. Iya, berapa Pak ya? Ya satu-satu berapa satu-satunya? Nah, akhirnya kalau tidak salah tuh dapatnya 200 sekian. 200 sekian dihitung oleh si pembelinya itu. Akhirnya ngobrol ada masalah apa? Akhirnya dia cerita sini menantunya segala macam, dan akhirnya di hari itu juga dibantu oleh orang misterius ini ya, untuk langsung datang ke klinik tersebut. Untuk administrasi semuanya. Ke klinik tersebut, dan sudah dibayar semuanya, dan akhirnya orang yang misterius itu berkata kepada anak dan menantunya, ini mungkin yang terakhir ya. Saya tidak jamin akan ada orang-orang yang akan membantu ibumu saat ini. Asal kalian tahu, ibumu dan bapakmu itu bekerja keras banting tulang, panas, hujan. Dia tetap berjuang dan memikirkan untuk kalian. Nah, aku anaknya malah. Dan ini bukan tanggung jawab orang tuamu. Dan kamu sebagai suami, kamulah yang bertanggung jawab. Ya, setelah itu sudah bertemu, sudah diberitahu seperti itu, pulang. Dan akhirnya bertemu dengan yang bapak kosannya, pemilik kontrakan. Oh, siapa Bu? Oh, ini yang bantu saya di jalan tadi untuk bayar itu. Bayar apa? Kata dia. Bayar menantu yang lagi di rumah sakit. Kenapa nggak bilang dengan saya? Saya malu. Akhirnya kenalanlah berdua si yang punya kontrakan dan yang membantu tadi. Dan yang membantu tadi bilang, Pak, kalau ada apa-apa hubungi nomor telepon saya. Saya menjamin mereka berdua. Oh iya Pak. Kalau dia belum bayar kontrakan, bilang baik Pak. Dan akhirnya si laki-laki misterius tersebut pulang dan pamit, ya. Jaga diri baik-baik, jangan lupa ibadah, berdoa, ya. Karena harus fokus untuk diri sendiri. Ya, setelah itu, ya, pelajaran kita dapat dari saudara kita si Taurus, ya. Orang Ibun. Ini khususnya untuk anak-anak di luar sana. Ya, anak-anak di luar sana, ini khususnya pelajaran yang berharga. Apabila kita belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan membuat susah. Ya, jangan pernah membuat susah. Ya, jangan pernah kau korbankan orang tuamu. Ya, sudah cukup orang tuamu membesarkanmu dari kecil sampai saat ini. Nah, sudah besar, kalian harus bisa membahagiakan mereka. Ya, jangan menjadi beban, kasihan. Tuh dengerin, mereka sampai tua saat ini tidak menikmatin kebahagiaan tuanya, dan tidak bisa untuk istirahat di masa tua. Tuh dengerin. Ya, dan untuk anaknya, ya, nanti anaknya dan anak perempuannya akan saya rogos juga untuk bertanggung jawab atas orang tuanya saat ini. Ya, harus dong ngoten gigi. Ya, jadi anak-anak di luar sana ya. Kita hargai orang tua. Ya, kalau bisa suruh istirahat. Ya, tuh jadi dekati dengan orang-orang baik semuanya. Betul. Gitu ya, Ki. Dengerin Ki ya. Wahai anak-anak yang di sana yang udah dididik sama orang tua kalian, tuh dengerin rasanya gimana. Jika kalian ya belum bisa membahagiakan, setidaknya jangan kalian membuat repot, menyiksa orang tua. Ngerti? Giliran bahagia diam-diam. Tapi giliran pada saat
kesusahan ceritanya pada orang tua. Kasihan. Pemikiran orang tua tuh beda dengan pemikiran kita yang masih muda. Betul lah, kok lah susah ibu gawe dhewe. Sapa ngukon kan judol kayak ngono kuwi. Sapa sing ngajarin kayak ngono kuwi? Ya, yang sugih ae bisa gelung tikar gara-gara judol. Lah kowe ngopeni istri sama anak ae sik bingung gila-gila judol. Ya, tobat to kowe iki. Ya, ngono pengen hidupnya enak tapi mbok gunakan uang untuk bahan-bahan judi. Enggak ada orang kaya tiba-tiba dari judi. Sing kaya itu bandare ono sing ning Kamboja ta ning Myanmar kono lho. Sing sugih iku kono. Ya. Tobat, awas ini untuk semuanya pun juga pun harus tobat ini ya, yang gila-gila judul, gila-gila judul ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan bantuan Rogo Sukmonya Ki Macan ya, silahkan like, komen, dan share. Like dulu videonya Pitu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak kaya raya di bulan ini. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Aura, parfum energi bulan purnama. Nah, parfum energi bulan purnama ini bagus sekali untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk merawang, beraktivitas, bekerja layaknya seperti kalian di luar sana, atau bertemu orang banyak. Saya gunakan parfum Aura untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif. Nah, Ki Macan tadi pakai Aura energi bulan purnama, Mas Jawir damel parfum Aura sang jagat. Nah, kalau ini Banyu Mustika untuk membuka aura wajah ya. Jadi kalau kalian kurang percaya diri dengan wajah kalian, gunakan Banyu Mustika. Nah, kinyis-kinyis ya. Zodiak kaya raya di bulan Mei 2025. Ya, kita lihat ada berapa zodiak yang kaya raya di bulan Mei di tahun 2025. Ya, bunga lotus, bunga keberuntungan. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 5. Jadi saya pastikan ya, ada 5 zodiak yang akan kaya raya di bulan Mei ya di tahun 2025. Alhamdulillah ya, nak 5 zodiak yang mengarit bunga lotus rata ini ya. Ada 5 zodiak alhamdulillahirabbil alamin yang akan kaya raya di bulan Mei 2025. Zodiak Virgo. Oh, Virgo nomor setunggal. Virgo. Zodiak Pisces. Pisces nomor kali. Zodiak Sagittarius. Sagittarius. Zodiak Cancer. Cancer, kurang satu yang terakhir. Zodiak Leo. Leo yang terakhir. Iya, 5 zodiak ini dikelilingin elemen api yang artinya semangat, optimis, membara ya. Sehingga mereka mendapatkan peluang ya untuk kaya raya di bulan Mei. Ya, jadi apabila ada kartu kalian di sini, ada zodiak kalian ya. Saya pastikan 5 zodiak ini ya dikelilingin elemen api yang mana bisa menariknya untuk kaya raya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya mengantarkan 5 zodiak ini ke jenjang kaya raya. Tidak mungkin duduk-duduk aja akan kaya raya ya. Kita lihat. Harus ada usaha perjuangan ya. Ya. 5 zodiak ini ya mempunyai karakter yang mana mereka ini optimis ya. Optimis, semangat ya, tidak pernah ikut-ikutan apa yang sedang tren saat ini. Mereka diamnya membuat energi tubuhnya menjadi cahaya. Ya. Jadi ya, mereka mempunyai tujuan, impian dan cita-cita, tapi dia diam. Dia tidak ingin banyak orang tahu, tiba-tiba terlihat. Ya. Orang-orang di sana pada nongkrong, orang-orang di sana pada sibuk dengan aktivitas pergaulannya, tapi 5 zodiak ini malah diam dan optimis, belajar, dia asah potensinya untuk bisa menuju ke atas. Kenapa? Ya, karena yang saya lihat di sini ya, bukan berarti mereka
gila kerja, tidak. Tapi mereka tahu sakitnya apabila tidak ada uang. Betul. Wah, ini ya berarti udah pernah digembleng sebelumnya nggak punya uang sehingga mempunyai fokus yang tinggi ya itu lima zodiak ini tadi. Kemudian Ya, 5 zodiak ini pintar membaca peluang. Ya, pintar membaca peluang. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal di luar dari pekerjaan aslinya. Oh, ya, tambahan. Ada kerjaan tambahan atau dia sedang belajar apa untuk bisa menjual yang skill yang sedang dia pelajari saat ini, ya. Dan pintar sekali bernegosiasi, berkomunikasi, meyakinkan sesuatu. 5 zodiak ini pintar, ya. Dan juga 5 zodiak ini pintar supel, ya, gampang berbaur, gampang beradaptasi dengan orang baru, ya, dan mereka tidak sombong. Ya, sehingga dari hal itu semuanya banyak relasi, banyak teman baru, banyak orang-orang yang berkualitas yang suka dengan dia, sehingga mereka 5 zodiak ini punya peluang untuk masuk ke tingkat yang lebih baik. Ngoten ya Ki, ya muncul orang-orang baru ya karena supel, nah nyambung kalau diajak ngobrol, ngoten nggih. Celebration, ya. Mereka mempunyai karakter bahagia, humoris, membuat orang lain bahagia, senang apabila dekat dengan dia, karena mempunyai energi positif. Betul. Karena apabila kalau orang mempunyai energi negatif, pasti jutek. Betul. Pasti sok yang paling dia yang paling bisa. Tapi 5 zodiak ini tidak, ya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, ya, apapun yang sedang dia lakukan saat ini, ya, akan membuat perekonomiannya lebih baik. Waduh, jadi bangkit ya, karena ini tadi tidak jutek, bahagia, membuat orang-orang senang, energi positifnya bagus iki. Orang yang suka membantu, ya, orang suka membantu, ya, tidak pernah pamer dengan apa yang ada, yang dia punya. Apabila dia sudah menikah, dia paling setia dengan hubungan keluarga, pasangan. Dan apabila dia belum menikah, dia sayang dengan kedua orang tuanya. Inilah kunci kesuksesan mereka. Tuh, dengerin. Ya, jangan ada uang sedikit posting, ada beli apa posting, tapi mereka tidak. Nah, sehingga Tuhan percaya memberikan rezeki lebih untuk 5 zodiak ini. Tapi jangan sampai 5 zodiak ini menjadi lupa diri nantinya. Betul. Ya. Satu persatu impian-impianmu akan terwujud di sini. Alhamdulillah, karena rezeki lebih menjadi kaya raya. Kalau kalian bawa dengan kesombongan, pamer-pamer, itu namanya riya. Tuhan nggak suka riya, flexing nggak suka. Rilis, ya. Barang-barang pada saat kalian di titik terendahnya manusia, barang-barang itu terjual nih. Yang sudah terjual akan Tuhan berikan berlipat-lipat ganda kepadamu. Ya. Bisa kebeli lagi. Ya, asalkan satu rumus dari 5 zodiak ini untuk mencapai kesuksesan, dia tidak pernah yang namanya flexing. Pamer. Dia tidak pernah yang namanya berbohong. Dia selalu jujur, apa yang dia lakukan dia katakan. Betul, jujur, ya. Enak. Ya. Jujur, tidak pernah flexing, dan di sini bertanggung jawab. Jujur, tidak flexing, dan bertanggung jawab. Iki lho ya, dengerin ya. Biar Tuhan percaya. Wow. Ini ada kelinci. Dan dikeliling kelinci dan ada koin besar, artinya rezeki besar atau rezeki tak terduga yang akan kalian dapat hasil dari kerja kerasmu saat ini di bulan Mei. Alhamdulillah. Ya. Bukan kelinci, tupai. Tupai kan kita tahu gerak-geriknya cepat, lincah, ya. Bisa kemana kemari. Nah, inilah sosok 5 zodiak ini. Nah, di bulan Mei kamu akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan alam semesta untuk mendapatkan uang besar tersebut. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Apapun itu rezeki besarnya, ojo sombong, ojo fleksi, ojo pamer. Gunung meletus, ya. Doamu yang selama ini yang belum terkabul di bulan Mei akan meledak dan alhamdulillah mengeluarkan semburan panas, yang artinya doa-doamu yang selama ini
terhambat akan meledak. Terwujud yang keinginan kalian, karena banyak duit, ada rezeki, akhirnya bisa mewujudkan impian-impian, harapan-harapan ngaten ya Ki ya, yang belum terwujud di bulan-bulan sebelumnya ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Tapi ini tadi catatan dari Ki Macan, rezeki itu gak betunduk ya, ada kepercayaan yang harus Tuhan lihat bahwa kalian itu memang layak diberi hal yang lebih. Betul. Ya. Kalau untuk sifat karakter positif apa? Semua sudah ini tadi salah satunya seperti itu tadi kan, banyak dibilang sama Macan, ada yang jujur, jangan flexing, jangan sombong. Nah, jangan itu tadi. Kaget. Ya, jadi gini. Sebenarnya 5 zodiak ini sudah diasah Tuhan ya, sudah diprogram Tuhan ya, hati dan pikirannya ya. Kenapa dia sempat pernah di titik terendah pastinya, ya, supaya bisa menghargai semua. Betul. Jadi pada saat di bulan Mei nanti kalian diberikan uang lebih atau rezeki lebih, mereka akan sayang. Pasti. Ya. Bukan pelit ya. Mereka akan sayang menyimpannya. Betul. Sayang untuk membuang-buang di luar sana. Yang gak berguna. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Kita ada uang, makanya kalau kalian saat ini masih belum diberikan kepercayaan Tuhan yang lebih, ojo boros. Bukannya pelit. Di saat kalian punya uang harus perhitungan, bermanfaat atau tidak gitu ya Ki ya. Dan kita harus pikirkan untuk masa depan juga, nabung ya Ki ya. Karena pada saat kita di titik terendahnya manusia, uang tidak ada, tidak dianggap, direndahkan, diremehkan. Siapa yang membantu? Cuman hanya 3 yang bisa membantu. Nah, Tuhan, uang, dan diri sendiri. Tuh, dengerin ya. Orang-orang teman-temanmu yang di luar sana yang ribuan tidak peduli. Tidak peduli. Jangankan teman saudara saja tidak mau peduli. Betul. Bahkan lalat pun tidak mau hinggap. Setan menjauh. Setan pun menjauh, tidak mau menggoda. Gila lah ya, dengerin ya. Makanya pentingnya kita selalu menabung ya Ki ya. Di samping kita ayem-ayem, kalau kita itu punya uang tabungan, itu setidaknya kita itu ayem, berdoa pun juga gampang gitu ya. Ki Macan, nabung kan kayak dibawa mati. Paling tidak pada saat kamu mati tidak menyusahkan. Nah, di saat kamu mati, setidaknya anakmu ataupun apa tahu, ada tabungan. Jadi untuk beli kain kafanmu, untuk selamatanmu, mereka nggak keluar duit. Itu maksudnya. Iya Ki ya. Paham ya, nggak ada ruginya orang menabung itu ya. Walaupun tidak dibawa mati, setidaknya bisa digunakan untuk selamatan acara. Pas meninggal, pikir meninggal memuai ora apa dimami burung. Ya enggak, masih menimbulkan busuk kalau dimami burung. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu saatnya Mas Jabir mau men-spill ke medianya Ki Macan. Nah, ini tadi untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang menginginkan medianya Ki Macan untuk minyak urut Muskila. Ini minyak urut medianya Ki Macan yang terbaru. Ini minyak balur, gosok, dan urut. Nah, jadi ada 3 ya Rek ya. Untuk balur bisa, untuk gosok bisa, urut atau pijet pun bisa. Kalau untuk pijet, urut itu biasanya kalau kalian mengalami seperti kecetit, nah keseleo, badan pegel-pegel, nah digunakan pakai ini ya Rek ya. Terus kemudian kalau hanya untuk balur, biasanya kalau hanya sekedar masuk angin itu pun juga bisa. Nah, ini gosok pun juga bisa Rek. Dipakai sehari-hari, ini sangat bagus untuk melembabkan juga. Baunya sendiri, ini bau-bau yang benar-benar aromaterapi, yang dimana kalau kita mencium baunya itu kayak relaksasi gitu ya. Karena Ki Macan membuat ini dengan rempah-rempah pilihan. Selain rempah-rempah pilihan, rempah-rempah tersebut diritualkan secara khusus oleh Ki Macan. Minyak urut Muskila baunya tidak disukai oleh jin-jin astral-astral negatif, baik itu yang berada di sekeliling kalian ataupun yang sudah berada di dalam tubuh kalian. Minyak urut Muskila akan dilengkapi dengan gelang tricakra. Nah, ini gelang pelindung ya, tricakra ini gelang pelindung karena di sini ada 3 warna, ada warna hijau, warna biru, dan juga warna kuning, yang dimana akan membantu si pemakainya. Warna hijau untuk memberikan empati besar, warna kuning ini untuk membantu perilaku agar perilaku kalian atau perilaku si pemakainya itu tidak aneh-aneh. Kemudian yang biru untuk pikiran supaya pikirannya itu positif. Ya Ki ya.
ya. Nah, kalau kalian menginginkan bisa menghubungi ketiga adminipun Pintu Misteri. Dan jangan lupa, ini untuk penontonipun Pintu Misteri warga Indonesia, ayo jangan sampai kita lupa untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto agar secepatnya bisa mendorong Ketua DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Susah banget ya. Padahal kerugian yang diakibatkan para koruptor itu sudah triliunan, ribuan triliun. Tapi tindakan untuk pengesahan aja susah. Ya, mari kita selalu bersama dengan Bapak Prabowo, kita dukung beliau agar bisa menekan Ketua DPR secepatnya mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan media-medianya pun Ki Macan, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media pun Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin yang bersangkutan. Admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online hanya ada di Shopee. Carian nama toko ini Pintu Misteri. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI. Harga mati. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya. Nah, itu tadi ya. Ayo, kalau kalian bisa memimpikan, pasti bisa untuk mendapatkannya, meraihnya ya. Namun ya tidak hanya mimpi-mimpi saja. Mimpi itu harus dilakukan dengan berjuang, berusaha, dan berdoa. Oke, matur nuwun. Saya Mas Cawir dan saya Ki Macam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.